Teorema Pitagoras. Dalam matematika, teorema Pitagoras adalah hubungan mendasar dalam geometri di antara tiga sisi segitiga siku-siku. Teorema ini dapat ditulis sebagai persamaan yang menghubungkan panjang sisi A, B, dan C, atau sering disebut dengan persamaan Pitagoras. Kemudian bagaimana rumusnya? Nah, teorema Pitagoras ini seperti yang disampaikan tadi berlaku pada segitiga siku-siku. Pada alas ini diberi simbol A, kemudian tinggi segitiga diberi simbol B, dan sisi miring diberi simbol C. Nah, untuk rumusnya, perhatikan di sini. Sisi yang paling panjang adalah sisi miring atau sisi C. Untuk rumusnya, ketika kita mencari C kuadrat, itu rumusnya adalah hasil penjumlahan dari sisi yang pendek, yaitu alas dan tinggi. Ulangi ya, yang paling panjang adalah yang miring, kemudian yang lainnya kita anggap yang pendek. Kalau mencari sisi miring atau yang panjang, itu adalah hasil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu pendek tambah pendek. Kemudian jika kita mencari A kuadrat atau nyari sisi yang pendek atau alas, itu rumusnya C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sedangkan kalau kita mencari B kuadrat, rumusnya C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ingat di sini yang paling panjang adalah C. Kalau mencari C berarti A dan B ditambah. Sedangkan kalau mencari A atau B, C-nya selalu dikurangi. Jika mencari A berarti C dikurangi B. Jika mencari B berarti C dikurangi A. Seperti itu ya. Nah, ini masih C kuadrat. Kemudian bagaimana kalau hanya mencari C-nya saja? Kalau mencari C itu rumusnya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama seperti ini tapi dikasih akar. Karena yang satu ini adalah C-nya kuadrat. Kemudian yang pada C ini tidak ada kuadratnya. Kemudian nyari A, rumusnya sama ini. Akar dari C kuadrat kurangi B kuadrat. Kalau mencari B, rumusnya adalah akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, ini nanti yang akan sering digunakan adalah rumus yang menggunakan akar ini. Mencari sisi miring, sisi alas, dan tinggi. Sekarang kita ke contoh soal atau penerapannya. Untuk contoh yang pertama ya. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi alas 3 cm dan tinggi 4 cm. Berapakah panjang sisi miringnya? Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Alasnya 3, kita tulis 3, kemudian tingginya 4. Maka kita disuruh mencari sisi miring atau C. Ingat, C itu yang paling panjang, maka rumusnya C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau nyari panjang berarti pendek tambah pendek. Kita masukkan sekarang. A-nya berapa? 3, berarti 3 kuadrat. B-nya 4, berarti 4 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9 dan 4 kuadrat sama dengan 16. Kuadrat itu artinya apa toh? 3 kuadrat berarti artinya 3 kali 3, bukan 3 kali 2 ya. 4 kuadrat artinya 4 kali 4, bukan 4 kali 2. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan 9 tambah 16 hasilnya 25. Akar dari 25 sama dengan berapa kira-kira ya? Berapa kali berapa yang hasilnya 25? 5. Seperti itu ya. Lanjut. Berarti panjang sisi miringnya adalah 5 cm. Sekarang penerapan yang kedua. Contoh yang kedua ya. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi alas 6 cm dan sisi miringnya 10 cm. Berapa tinggi segitiga tersebut? Kita gambar dulu. Alasnya 6, kemudian tingginya B karena yang ditanyakan B, sisi miringnya 10. Kita mau nyari B, itu termasuk pendek ya. Yang paling panjang kan miring, berarti yang panjang kurangi pendek. Maka B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. C-nya itu 10, berarti akar dari 10 kuadrat, kemudian dikurangi A kuadratnya 6, A-nya ya, 6 kuadrat. 10 kuadrat artinya 10 kali 10, berarti 100. Kemudian 6 kuadrat artinya 6 kali 6, hasilnya 36. 100 kurangi 36 adalah 64. Akar dari 64 sama dengan 8 ya. 8 kali 8 kan 64. Seperti itu. Jadi tinggi segitiganya adalah 8 cm. Sekarang lanjut untuk contoh yang ketiga. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang tinggi 12 cm dan miring 13 cm. Berapakah panjang alas segitiga tersebut? Nah, ini alasnya yang dicari ya, A ya. Kemudian B-nya 12, C-nya 13. Nyari A. A itu pendek, berarti panjang kurangi pendek. A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Panjang kurangi pendek.
C-nya 13 ya, yang miring 13, kemudian B-nya 12. Kita masukkan 13 kuadrat artinya 13 kali 13 sama dengan 169. Kemudian 12 kuadrat artinya 12 kali 12 sama dengan 144. 169 kurangi 144, 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Jadi alas segitiga tersebut adalah 5 cm. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke penerapan teorema Pythagoras pada prisma segitiga. Diketahui sebuah prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku. Kedua sisi penyikunya yaitu 6 cm dan 8 cm. Tinggi prisma 20 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Nah, ini kita disuruh nyari luas permukaan prisma. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Alasnya 8, kemudian tingginya 6, kemudian tinggi prismanya 20 cm. Kita harus mencari sisi miring ini dulu ya. Sisi miring kita mau nyari C ya. Berarti C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Alasnya 8 ya, tingginya 6. Kita masukkan di sini. 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat 36. 64 tambah 36 hasilnya 100. Akar dari 100 sama dengan 10. Jadi sisi miringnya sini 10. Sekarang kita mau mencari luas permukaan prisma. Prisma itu terdiri dari dua segitiga yaitu alas dan tutup ya. Kemudian luas persegi panjang. Jadi prisma segitiga ini kalau dibuka bentuknya persegi panjang. Kita cari segitiga dulu. Luas segitiga rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya tadi 8, tingginya 6. 8 kali 6 per 2. 8 kali 6 48 dibagi 2 hasilnya 24. Ini luas segitiga ya, 1. Kemudian luas persegi panjang rumusnya keliling segitiga kali tinggi prisma. Keliling segitiga itu ini loh, 6 tambah 8 tambah berapa tadi, 10 ya. 6 tambah 8 tambah 10 kalikan tinggi prismanya 20. Ulangi ya, 6 tambah 8 tambah 10. Nih, 6 tambah 8 tambah 10 24 kalikan 20 tinggi prisma. 24 kali 20 480. Jadi luas permukaan prisma sama dengan rumusnya, karena segitiganya ada 2 yaitu alas dan tutup, maka 2 kali segitiga ya, ditambah dengan luas persegi panjang yang ini. 2 kali luas segitiga ditambah keliling segitiga kali tinggi prisma ini ya. Kemudian luas segitiganya 24, kita kalikan 2, kemudian keliling segitiga kali prismanya, tinggi prismanya 480. 2 kali 24 hasilnya 48 ditambah 480 sama dengan 528. Jika kalian tidak paham yang ini, luas persegi panjang, bisa kalian buka video kakak yang luas permukaan bangun ruang di pertemuan sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi ini penerapannya ketika mencari sisi miring segitiga ini. Nah, sekarang untuk yang penerapan pada 5 segi 4. Siti membuat coklat yang akan diberikan kepada kakaknya. Coklat tersebut berbentuk 5 segi 4. Panjang sisi alas coklat 6 cm, sedangkan tinggi limasnya 4 cm. Berapakah luas kertas yang dibutuhkan Siti untuk membungkus satu coklat? Nah, coklatnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian jika digambar dalam bentuk 5 segi 4, bentuknya seperti ini ya. Alasnya 6 cm dan tingginya 4 cm. Kita untuk mencari luas permukaan 5 segi 4 harus mencari luas alas dan luas segitiga ini. Segitiga sebanyak 4 ya, depan, belakang, kiri, kanan. Untuk itu kita harus mencari tinggi segitiganya. Kalau ini adalah tinggi limas ya, tinggi segitiga. Gambarnya seperti ini. Untuk mencari tinggi segitiga kita menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan gambar yang tengah ini. Panjang sisi alasnya adalah 6, maka separuhnya atau setengahnya adalah 3. Ketika dibentuk diambil bentuknya adalah segitiga siku-siku seperti gambar di sini. Maka kita mencari T, tinggi segitiga yang miring ini ya. Kita menggunakan rumus teorema Pythagoras karena ini sisi miring, maka rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Pakai akar ya. A-nya 3, B-nya 4. Maka kita masukkan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 4 kuadrat artinya 4 kali 4 sama dengan 16. 9 tambah 16, 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Jadi tinggi segitiga yang miring ini adalah 5. Kemudian kita baru bisa mencari luas permukaan segi 4 ya. 5 segi 4 ya. Rumusnya sama adalah
luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga. Persegi itu alasnya ini ya. Rumusnya adalah S kali S. Kemudian luas segitiga, segitiga yang miring. Yang kanan, kemudian yang kiri, yang depan dan belakang. Rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Sekarang kita masukkan. Sisi kali sisi berarti 6 kali 6 ya. Alasnya perhatikan panjang sisinya 6 ditambah 4 kali. Sekarang perhatikan segitiga ini yang miring. Kakak tunjukkan ya. Alasnya adalah ini, BC. Ya, kemudian tingginya adalah T ini. T-nya tadi diketahui 5, BC-nya 6. Maka 6 kali 5 per 2. Kita boleh coret-coret 4 dibagi 2. 4 bagi 2. Nah, ini ulangi ya. 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian tinggal ngalikan ini saja. 6 kali 6 36, 2 kali 6 12, 12 kali 5 hasilnya 60. Maka luas permukaan 5 segi 4 sama dengan 36 tambah 60, yaitu 96 cm persegi. Seperti itu ya. Nah, untuk latihan soal, kakak sudah menyiapkan 5 butir soal ya, yaitu A, B, C, dan D, dan E ya, ini sorry ya. Kalian menentukan panjang sisi pada bangun segitiga siku-siku berikut. Misalkan yang A ini, kalian mencari A atau alas. Kemudian yang B mencari B atau tinggi. Yang C mencari C atau sisi miring. Kemudian yang D mencari alas. Kemudian yang B, yang E mencari tingginya. Seperti itu ya. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Kemudian hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru di